Vanes memegang dadanya yang terasa berdebar-debar menanti kepulangan ayah dari bayi yang masih ada di dalam kandungannya. Ada rasa bahagia yang begitu mempuncah di dada, yang tidak bisa dia ungkapkan lewat kata-kata. Rasanya tidak sabar sekali menunggu kepulangan suaminya hari ini. Dia ingin mereka segera bertemu dan memberitahukan perihal kehamilannya. Tes pack bergaris 2 miliknya sudah dia masukkan ke dalam sebuah kotak bekas tempat pulpen. Dia akan memberikan kotak itu saat suaminya pulang. Ia jadi penasaran bagaimana dengan reaksi suaminya saat tahu kalau sudah ada buah hati mereka di dalam perut Vanes. Alaska pasti akan sangat terkejut bercampur bahagia. Ya, Vanes sudah membayangkan itu semua. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 sore lewat 30 menit. Harusnya suaminya akan sampai sebentar lagi. Sebelum keluar dari kamar, Vanes memoles sedikit pelembab bibir pada bibirnya agar dia terlihat lebih fresh saat suaminya pulang nanti. Sore ini dia bahkan memakai gaun putih bermotif bunga kecil warna merah. Dia ingin tampil cantik di hadapan suaminya saat memberi kejutan nanti. Setelah merasa penampilannya sudah cukup cantik dan memukau, Vanes pun duduk di ruang TV sambil menunggu suaminya pulang. Sudah hampir jam 6. Gumam Vanes saat melihat jam dinding yang ada di ruangan itu. Seharusnya suaminya sudah pulang jam segini, tapi entah kenapa belum ada tanda-tanda kalau Alaska sampai ke apartemen. Mungkin macet di jalan, ucap Vanes berusaha menepis pikiran yang macam-macam. Biarlah dia menunggu sebentar lagi. Suaminya pasti sudah di jalan pulang, pikirnya. Alaska sendiri ternyata memang tidak langsung pulang. Dia singgah ke toko es krim gelato terlebih dahulu dan membelikan beberapa cup untuk sang istri. Dia tahu Vanes menyukai itu. Sementara di rumah Vanes sudah mulai gelisah. Jam sudah hampir menuju pukul 7 malam. Tapi suaminya belum juga tiba. Dia berdiri di depan jendela dan menyibakkan gordennya. Di luar sudah mulai turun hujan. Kalau sampai jam 7 dia belum sampai juga, aku harus menelponnya, gumam Vanes. Tak lama, terdengar suara pintu apartemennya dibuka dari luar. Vanes yakin itu pasti suaminya. Dia pun berlari mengambil kotak berisi tes pack di atas meja. Lalu segera pergi menyambut kepulangan suaminya. Dia yakin Alaska akan terkejut dengan kejutan ini. Saat dirinya berada tepat di depan pintu, justru malah dirinya lah yang mendapatkan kejutan. Bagaimana tidak terkejut? Suaminya memang benar pulang saat itu. Tapi sayangnya, dia tidak pulang sendiri, melainkan bersama seorang wanita di sampingnya. Bahu Vanes mendadak meluruh. Kotak yang ada di tangannya pun langsung dia masukkan ke dalam saku gaunnya. Rasanya saat ini belum tepat baginya memberitahukan kehamilannya. Sayang, kita perlu bicara, ucap Alaska yang terlihat panik. Dia pun dengan cepat menutup kembali pintu apartemennya, seolah khawatir ada yang melihat dirinya pulang dengan sosok wanita di sebelahnya. Vanes sendiri masih terdiam di tempatnya. Dia mengamati wanita yang ada di depannya saat ini. Wajah wanita itu tampak pucat seperti orang yang sedang sakit. Matanya penuh dengan keresahan seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Sayang, mari kita bicarakan di ruang tengah, ajak Alaska sambil memegang kedua pundak istrinya. Vanes mengangguk samar, lalu berbalik menuju ke ruang tengah. Perasaannya mendadak tidak enak saat ini. Apa yang akan suaminya bicarakan? Dan siapa wanita yang suaminya bawa itu? Kini mereka bertiga pun duduk di sofa. Alaska duduk di samping Vanes dan wanita yang dibawanya pulang duduk di sofa seberang mereka.
Mata Vanes masih tidak lepas mengamati wajah wanita itu. Aku minta maaf karena pulang terlambat, ucap Alaska sambil meraih tangan istrinya, lalu menggenggamnya dengan erat. Perlakuan Alaska pada Vanes menjadi perhatian wanita di depan mereka. Siapa dia? Tanya Vanes sambil menatap suaminya dengan lekat. Dia tidak perlu basa-basi saat ini. Dia... Alaska tampak ragu menjawabnya. Venus, tebak Vanes. Alaska tampak menghela nafas dalam-dalam lalu mengangguknya. Perasaan Vanes tambah tidak enak. Ternyata tebakannya malah benar. Meski wanita itu berwajah pucat dan tidak memiliki polesan make up apapun di wajahnya, namun Vanes masih bisa melihat kecantikan wanita itu. Selama ini tidak ada wanita lain yang menghantui kehidupan Alaska kecuali wanita bernama Venus. Sayang, aku ada alasan kenapa mengajaknya kemari. Venus dalam bahaya. Dia butuh perlindungan saat ini, ucap Alaska. Dan kamu membawa bahaya itu masuk ke sini. Sela Vanes. Dia sengaja menyindir suaminya terang-terangan. Venus yang mendengar itu langsung tidak enak hati. Ini sangat mendesak. Aku berjanji akan membicarakan masalah ini pada Dedi besok. Tapi hanya malam ini aja. Biarkan dia di sini dulu untuk bersembunyi. Ada sekelompok orang yang mengincarnya. Dia butuh perlindungan. Dan saat ini kondisinya juga dalam keadaan sakit, jelas Alaska. Dia berharap Vanes mengerti akan alasannya membawa Venus ke apartemen mereka. Tapi sayangnya Vanes tidak bisa menerima wanita lain di sana. Sepertinya kamu sangat memperdulikannya, sindir Vanes lagi. Sayang, maafkan aku membuat kalian bertengkar, sela Venus tiba-tiba. Dia merasa tidak enak hati karena menyadari Vanes tidak menyukai keberadaannya di sana. Aku berjanji tidak akan membuat masalah. Setelah malam ini aku akan pergi, lanjutnya. Sayangnya kedatanganmu ke sini sudah merupakan masalah, ucap Vanes secara terang-terangan. Ucapannya begitu menohok ke jantung Venus. Setelah mengatakan itu, Vanes pun bangkit dari duduknya dan langsung meninggalkan mereka berdua masuk ke kamarnya. Dia kesal sekesal-kesalnya karena niatnya memberikan kejutan tentang kehamilannya malah berakhir seperti ini. Sayang, panggil Alaska yang diabaikan oleh Vanes. Vanessa. Panggil Alaska lagi tapi Vanes tidak sedikit pun melihat ke arahnya. Malah terdengar suara pintu kamar yang dibanting dengan keras. Alaska tahu, Vanes pasti kecewa dengan keputusannya. Alaska, istrimu sepertinya tidak suka aku berada di sini. Jadi sebaiknya aku bersembunyi di tempat lain saja. Ucap Venus tidak enak hati. Jangan, cegah Alaska dengan cepat. Aku akan mengurus Vanes. Tapi aku mohon, jangan pergi. Setidaknya sampai ayahku bisa menolongmu. Aku akan membujuknya. Tetaplah di sini untuk sementara. Aku tidak mau hubunganmu dan istrimu jadi renggang karena aku, tolak Venus. Aku mengerti istriku. Dia hanya salah paham. Aku akan menjelaskan semua kepadanya. Tunggulah di sini sebentar. Aku akan kembali lagi, pintanya. Venus pun akhirnya mengangguk pasrah. Sementara Alaska pergi menyusul istrinya ke kamar untuk membujuknya. Di dalam kamar, dia mendapati istrinya berdiri di depan jendela dengan tangan terlipat di dada. Dia tahu Vanes masih marah kepadanya. Boleh aku jelaskan dulu apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Alaska dengan pelan. Dia mendekati Vanes lalu menyentuh pundaknya. Namun wanita itu bergeser menghindarinya. Alaska harus banyak bersabar. Beginilah memang Vanes kalau sudah marah. Kalau kamu berpikir aku membawanya karena aku memiliki perasaan kepadanya, itu salah besar. Aku menolongnya karena kasihan. Dia dikejar orang suruhan dari rumah bordil tempat dia bekerja beberapa tahun yang lalu. Dia akan dijadikan alat untuk menyebarkan virus berbahaya melalui hubungan badan. Jelas Alaska yang membuat Vanes terhenyak.
Vanessa sontak menoleh ke samping tempat suaminya berdiri. Alaska tampak mengangguk membenarkan pernyataannya sendiri. Fakta yang baru aku ketahui hari ini adalah Venus ternyata seorang wanita malam, sambungnya. Lalu, kenapa membawanya ke sini? Kenapa membawa masalah ke apartemen ini dengan mengorbankan keselamatan istrimu sendiri? Tanya Vanessa dengan kesal. Aku tidak sengaja bertemu dengannya di jalan. Dia tampak ketakutan dan hampir tertabrak mobilku. Dia sedang dikejar oleh orang suruhan rumah bordilnya. Aku kasihan padanya dan ingin menolongnya. Hanya itu, aku juga baru tahu cerita sebenarnya saat perjalanan menuju ke apartemen tadi. Kalau begitu, telepon Dedi sekarang. Minta bantuan pada Dedi. Dedi pasti bisa mengurusnya. Venus tentu sangat khawatir. Keberadaan Venus bisa membahayakan dirinya. Ditambah lagi saat ini dia sedang berbadan dua. Pasti sayang, aku akan minta bantuan Dedi, tapi tidak malam ini. Biarkanlah dia menginap di sini hanya malam ini saja. Besok akan aku serahkan semua urusan pada Dedi. Aku harus menjelaskan semuanya terlebih dahulu pada Dedi agar tidak ada salah paham, oke? Vanessa mendengus pelan dan membuang muka. Dia merasa kasihan dengan Venus, tapi juga tidak suka wanita itu berada di sana. Dia merasa keberadaan Venus hanya membawa masalah untuk keluarganya. Sayang, aku mohon, malam ini aja, bujuk Alaska sambil mendekati istrinya dan memeluk pinggangnya. Pegang ucapanmu. Tuntut Vanessa lalu melerai pelukan suaminya. Dia pun melengos naik ke tempat tidur lalu berbaring di sana. Sejujurnya, dia tidak setuju dengan ide suaminya. Tanpa makan malam, Vanessa tertidur dengan lelap malam itu. Rasa kesal yang berlebihan membuatnya malas melihat wajah Venus di sana. Dia memilih untuk menghindarinya. Entah ini karena pengaruh hormon kehamilan yang meningkat atau rasa cemburu yang menggebu-gebu. Yang jelas, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu saat ini. Pagi-pagi sekali, sama seperti pagi sebelumnya, Vanessa merasa mual dan memaksanya untuk segera bangun. Dengan kesadaran yang masih belum terkumpul sebelumnya, dia pun segera turun dari tempat tidur dan bergegas masuk ke kamar mandi. Untung aja, dia muntah saat tepat di depan wastafel. Dia pun menyalakan keran air dan berkumur-kumur. Pagi ini muntahnya tidak separah kemarin. Selesai membersihkan mulutnya, dia pun keluar dari kamar mandi dan baru menyadari kalau suaminya sudah tidak ada di kamar. Kemana suaminya pergi? Padahal jarum jam baru menunjukkan pukul 5:30 pagi. Alaska di mana? Tanya Vanessa dengan perasaan was-was. Dia terlalu nyenyak tidur tadi malam. Dia bahkan tidak tahu apakah suaminya tadi malam tidur bersamanya atau tidak. Dia semakin tidak enak hati. Segala pikiran buruk terus bermain di kepalanya. Tidak ingin terus penasaran, Vanessa pun keluar kamar dengan mengendap-endap. Tempat yang ingin dia datangi pertama kali adalah kamar tamu. Dia yakin Venus pasti menginap di sana tadi malam. Tapi bukankah dia ingin mencari suaminya? Lalu mengapa dia malah curiga kalau suaminya juga berada di sana? Yang jelas, Vanessa bertekad dalam hatinya. Semisal dia memergoki suaminya berada di kamar yang sama dengan Venus, sumpah demi apapun, dia akan meninggalkan suaminya saat itu juga. Dia tidak mau berbagi cinta dengan siapapun. Dan jika Alaska berani sekamar dengan wanita itu, artinya Vanessa tidak butuh penjelasan apa-apa lagi. Sudah jelas perpisahanlah jawabannya. Baru saja melangkah ke kamar tamu, terdengar suara dentingan sendok dan piring di dapur. Vanessa pun segera berbalik dan mengecek ke sana. Dia ingin melihat siapa yang sedang berada di dapur saat itu. Aneh kalau Alaska sepagi ini sudah berada di sana. Makanlah yang banyak, kau perlu makan yang cukup. Terdengar suaminya seperti tengah bicara pada seseorang. Vanessa pun mengintip dari balik dinding menuju dapur. Terlihat suaminya sedang duduk di meja makan dengan Venus. Wanita itu sedang makan dengan sangat lahap.
bahkan bisa dibilang rakus, seperti orang yang beberapa hari tidak bertemu dengan makanan saja. Alaska sendiri duduk menemaninya di sana. Istrimu mual dan muntah karena sedang mengandung anakmu, tapi kamu malah menemani wanita lain makan. Aku pikir sejak aku mulai mual dan muntah, kamu tidak pernah berada di sampingku dan menemaniku, Alaska, batin Vanes. Setetes air mata lolos begitu saja tanpa bisa dia tahan. Dia begitu kecewa dengan sikap suaminya saat ini. Tidak ingin melihat mereka berduaan lebih lama, Vanes pun memilih kembali masuk ke kamar. Kalau hari ini Alaska tidak menyelesaikan urusan Venus dan memberitahu ayahnya, maka Vanes bertekad akan mengadukannya kepada mertuanya itu. Rasa kecewa kini berganti dengan rasa sedih yang menyelinap di hati Vanes. Dia naik kembali ke atas tempat tidur, lalu berbaring sambil menenangkan dirinya sendiri. Dia harus banyak bersabar saat ini, karena sepertinya rumah tangganya kini sedang diuji. Tidak lama pintu kamar dibuka dari luar. Alaska masuk dan mendapati istrinya sudah bangun tidur, namun masih berbaring di atas ranjang. Dia pun menghampiri sang istri dengan niat membujuknya. "Selamat pagi sayang, kamu sudah bangun?" Sapa Alaska sambil mendaratkan sebuah ciuman di keningnya. Vanes tak langsung menjawab. Dia hanya diam dengan wajahnya yang masih ketat. "Sayang, kok masih marah? Aku minta maaf karena tidak berdiskusi padamu dulu soal ini. Tapi percayalah, keadaannya memang sangat mendesak. Pagi ini aku ada meeting dengan Daddy. Saat itu aku akan menceritakan semua kepadanya dan meminta bantuannya. Kamu sabar sebentar ya," bujuk Alaska. Tangannya terulur mengusap-ngusap lengan sang istri. Vanes menyingkirkan tangan suaminya yang sedang mengusapnya. Dia pun berbalik ke arah lain membelakangi suaminya. Belum lagi hilang kesalnya karena Alaska membawa Venus ke apartemen, dia malah harus melihat sang suami menemani wanita itu sarapan. "Sayang, aku mohon jangan seperti ini. Aku tahu kamu tidak menyukainya, tapi aku mohon jangan diamkan aku seperti ini," bujuk Alaska lagi. Vanes mendengus kasar. Baginya Alaska sangat egois saat ini. Meminta dirinya memahami situasi mereka, namun tidak memahami perasaan sang istri. "Sayang, stop Alaska, aku sedang ingin sendiri. Kamu urus aja tuh sarapan wanita yang selama ini kamu cari. Tidak perlu pedulikan aku," ketus Vanes. Dia bicara tanpa menoleh ke arah suaminya. Alaska tentu terkejut mendengar itu. Itu artinya Vanes tadi ke dapur dan melihat dirinya bersama Venus di sana. Padahal tidak ada yang spesial yang terjadi saat di dapur. Alaska hanya memberi makanan pada Venus yang terlihat kelaparan. "Jadi, tadi kamu sudah ke dapur?" tanya Alaska yang tak dijawab oleh istrinya. "Sayang, aku tidak melakukan apapun dengannya di sana. Aku ke dapur untuk mengambil minum dan aku lihat dia juga ada di sana dan minum air putih dalam jumlah banyak. Ternyata dia kelaparan. Lalu aku memberinya makan. Hanya itu, tidak lebih, Vanes. Please, lihat aku. Aku bisa jelaskan semuanya." Alaska mencoba menarik pelan tangan Vanes agar mau menoleh ke arahnya. Namun Vanes menepisnya. Vanes pun duduk dan menghadap ke arah sang suami. Tatapan matanya tampak begitu kesal saat itu. "Sekarang aku tanya padamu, bagaimana kalau keadaannya dibalik? Kamu melihat aku makan satu meja berdua dengan pria lain. Apa yang kamu rasakan? Hari ini dia berhasil makan satu meja bersamamu. Besok-besok bisa jadi dia berhasil tidur satu ranjang bersamamu," tuding Vanes. "Cukup, Vanessa. Sudah aku katakan, aku hanya mencintaimu dan aku tidak memiliki perasaan apapun padanya," sangga Alaska dengan cepat. "Oh ya? Kamu bahkan berteriak padaku hanya karena ingin membelanya. Itu karena cemburumu tidak beralasan. Aku hanya mencintaimu, Vanessa. Sampai kapanpun aku hanya mencintaimu," ucap Alaska dengan serius. Urat lehernya sampai tercetak saat menyatakan itu. Sementara Vanes tidak sedikit pun
merasakan cinta yang diungkapkan oleh suaminya saat ini. Dia bahkan tidak mengenali Alaska yang sekarang sedang berada di hadapannya. Cinta, ulang Vanes dengan suara bergetar menahan tangis. Sayangnya aku tidak merasakan itu saat ini. Lanjut Vanes dengan air mata yang jatuh sendiri membasahi pipinya. Alaska langsung merasa bersalah dan menyesal telah meninggikan suara di depan istrinya. Dia ingin menyeka air mata sang istri, tapi Vanes menghindarinya. Vanes, aku mohon, maafkan aku sayang. Aku tidak bermaksud menyakitimu, ucap Alaska dengan penuh penyesalan. Tidak ada gunanya minta maaf padaku. Toh, kamu sudah terlanjur mengecewakanku. Yang perlu kamu lakukan adalah bereskan urusanmu dengan dia. Atau aku akan pergi selamanya dari hidupmu. Kata Vanes memberikan pilihan. Kali ini dia tidak main-main dengan keputusannya. Sayang, please, jangan lakukan itu. Aku bersumpah aku hanya mencintaimu, ucap Alaska dengan sungguh-sungguh. Dia mencoba mendekati istrinya, tapi lagi-lagi Vanes menghindarinya. Dia tidak mau disentuh sebelum urusan suaminya dan wanita itu selesai. Dia harus tegas mengambil sikap. Buktikan perkataanmu, tuntut Vanes dengan tenang namun penuh penekanan. Alaska merasa sangat terpukul. Dia tahu dia salah, namun dia tidak bisa membiarkan Venus dalam bahaya. Bagaikan memakan buah si malakama. Dia sulit memilih saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam saat Vanes tidak ingin disentuh olehnya. Dalam benaknya, dia bertekad untuk segera menyelesaikan semua urusan Venus agar dia bisa kembali hidup dengan tenang dengan istrinya. Dia sudah terlanjur membawa Venus ke sana, maka dia tidak bisa mundur lagi. Dia harus membantu wanita itu selesai dari masalahnya. Sekitar jam 7 pagi, Alaska pun bergegas berangkat ke kantornya. Dia ada meeting dengan sang ayah terkait pengalihan perusahaan yang akan dipindah tangankan padanya secara resmi. Pada kesempatan ini juga dia berniat untuk meminta bantuan sang ayah dan menjelaskan semuanya dari awal. Sebelum pergi, dia sempat berpesan pada 2 orang bodyguard yang berjaga di sekitar apartemennya agar menjaga istrinya dengan baik dan memberikan laporan kepadanya kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Sementara di dalam apartemen, Vanes tinggal berdua bersama Venus. Sedikit pun Vanes tidak menegur wanita itu karena masih kesal kepadanya. Bagi Vanes, wanita itu telah menyita perhatian suaminya. Wajar bukan kalau dirinya merasa cemburu? Dia adalah istri sahnya, lebih berhak mendapatkan perhatian suaminya. Vanes, boleh aku bicara sebentar? Venus mencegat Vanes yang baru saja hendak ke dapur. Dia tahu istri Alaska ini tidak suka padanya. Untuk itu, dia berniat untuk menjelaskan semuanya. Aku minta maaf karena merepotkan kalian, ucap Venus ragu-ragu. Vanes mendesah pelan lalu menatap Venus dengan serius. Kau tahu, aku tidak suka mendengar orang minta maaf padaku. Mau tahu kenapa alasannya? Itu karena semuanya sudah terjadi. Minta maaf pun tidak ada gunanya lagi. Kau sudah terlanjur merepotkan suamiku, ucap Vanes terang-terangan. Venus merasa tertampar dengan perkataan Vanes. Dia semakin merasa bersalah setelah masuk kembali ke kehidupan Alaska. Pria yang pernah singgah di hatinya. Bahkan kalau boleh jujur, rasa itu pun masih tertinggal di sana. Aku mengerti. Aku janji setelah ini, aku tidak akan mengganggu kehidupan kalian lagi, ucap Venus. Buktikan aja ucapanmu itu. Baru aku bisa percaya, sahut Vanes. Mungkin kau akan berpikir aku sangat tidak punya empati terhadapmu yang sedang kesusahan. Tapi percayalah, jika kau yang ada di posisiku, kau juga tidak akan nyaman jika suamimu mengurusi urusan wanita lain. Tapi aku dan Alaska benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Dia hanya kasihan padaku, dan aku butuh pertolongannya. Jelas Venus agar Vanes tidak salah paham. Oh iya? Di antara banyak orang di luar sana yang butuh dikasihani, kenapa hanya kau saja yang dibawanya sampai ke apartemen ini? Apa menurutmu itu hanya sekedar kasihan?
balas Vanes dengan telak. Venus sampai kehabisan kata-kata dibuatnya. Vanes, aku... Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Buktikan aja ucapanmu tadi, dan jangan ganggu kehidupan kami lagi setelah ini. Sela Vanes dengan tegas, lalu pergi meninggalkan Venus seorang diri. Dia merasa cukup lega bisa mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Setidaknya Venus bisa sadar dan tidak merepotkan suaminya lagi nanti. Selesai sarapan pagi, Vanes kembali masuk ke dalam kamar. Rasanya dia akan seharian berada di sana sebelum Venus keluar dari apartemen itu. Tak lama handphonenya pun berdering. Ada panggilan masuk dari ibu mertuanya, Tiara. Halo Mam, halo sayang, kau sedang apa di apartemen? Hari ini kau tidak ada kegiatan bukan? Mami minta supir menjemputmu datang ke rumah ya. Kita bikin cake bersama. Anti Ana, kau mau kan sayang? Ajak Tiara tiba-tiba. Vanes berpikir sejenak. Rasanya daripada berduaan saja di apartemen dengan Venus, ada bagusnya dia pergi ke rumah mertuanya agar dirinya tidak stres mengurung diri di kamar. Boleh Mam, aku juga tidak ada kegiatan hari ini, jawab Vanes menyetujui. Baguslah kalau begitu, tunggu di sana ya. Sekitar setengah jam lagi supir akan tiba di sana menjemputmu. Iya Mam, baiklah, aku akan bersiap-siap. Oke sayang, Mami tunggu ya. Iya Mami, saut Vanes mengakhiri percakapan mereka. Dia pun segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah mertuanya. Belum sampai setengah jam kemudian, sudah ada yang memencet bel apartemennya. Vanes yang baru selesai bersiap pun keluar dari kamar untuk melihat siapa yang datang. Vanes, tunggu. Apa kau mau pergi keluar? Tanya Venus saat melihat Vanes menuju ke pintu. Apa aku harus lapor dulu padamu? Sindir Vanes. Bukan begitu maksudku. Tadi sebelum pergi, Alaska berpesan agar kita tidak keluar kemana-mana dulu. Jelas Venus. Vanes tersenyum sinis mendengarnya. Benarkah? Sayangnya dia tidak berpesan seperti itu kepadaku, ucap Vanes. Ada rasa kecewa yang kembali tumbuh di hatinya karena memang tadi pagi Alaska tidak mengatakan padanya seperti itu. Bisa-bisanya Alaska berpesan pada Venus tapi tidak mengatakan padanya secara langsung. Aku ingin ke rumah mertuaku dan itu bukan urusanmu, ketus Vanes. Dia pun berbalik melihat dari layar intercom dekat pintu. Ada seorang pria bertubuh tinggi besar yang sudah menunggu di depan pintu. Dia yakin itu adalah supir suruhan mertuanya karena tadi Tiara sudah mengabarinya kalau sang supir sudah jalan dari tadi menuju ke apartemen. Vanes pun membuka pintu apartemennya. Pria yang berada di depan pintu langsung membungkuk sekilas kepadanya. Selamat pagi Nyonya. Pagi, apa kau supir yang akan menjemputku? Tanya Vanes. Pria itu pun tersenyum sambil mengangguk. Benar sekali Nyonya, mari saya antar. Jawabnya dengan ramah. Vanes pun mengangguk. Baru saja ingin menutup pintu, tiba-tiba saja dia teringat perkataan Alaska saat mereka tengah berjalan-jalan di taman dulu. Setiap anak buah keluarga Williams akan memiliki arloji dengan huruf V di dalamnya. Tangan Vanes masih mematung di gagang pintu. Dia menoleh pada pria yang menjemputnya lalu memperhatikan arlojinya. Sialnya tidak ada lambang huruf V di sana. Jantung Vanes pun mendadak berdegup kencang. Ada apa Nyonya? Tanya pria itu saat melihat Vanes mematung di tempatnya. Vanes mencoba bersikap tenang. Dia harus bisa masuk dengan cepat dan menutup pintu kembali apartemennya. Karena terlalu emosi pada Venus tadi, dia sampai tidak berpikir jernih sebelum membukakan pintu. Aku baru ingat handphoneku tertinggal di dalam kamar. Aku ambil dulu ya, kau tunggu sebentar di sini, jawab Vanes. Dengan cepat, Vanes pun masuk ke dalam dan hendak menutup kembali pintu itu. Tapi sayangnya, pria itu dengan cepat menahannya. Yakin Anda ingin mengambil handphone Anda, Nyonya? Tanya pria itu dengan seringai di wajahnya. Singkirkan tanganmu, aku ingin mengambil handphoneku dulu. Titah Vanes sambil berusaha menjepit tangan pria itu. Namun, prak, au!
Pria itu mendorong pintu dengan kuat hingga Vanes jatuh terduduk di lantai. Vanes sontak memeluk perutnya, khawatir terjadi sesuatu pada janin dalam kandungannya. Mendengar suara jatuh, Venus yang tadi sudah masuk ke kamar kini keluar kembali untuk memeriksanya. Dia terkejut melihat Vanes duduk di lantai dan ada seorang pria di sana. "Vanes, apa yang terjadi?" tanya Venus lalu menghampiri wanita itu. "Lari ke kamarku dan hubungi Alaska," titah Vanes. "Bokongnya masih sakit dan susah berdiri masuk ke kamar. Lebih baik Venus saja yang melakukannya." Venus mendadak ketakutan. Apalagi pria itu menatap mereka berdua dengan tajam. Dia pun menuruti ucapan Vanes dan segera berdiri hendak masuk ke kamar. Namun tentu saja, pria tadi tidak tinggal diam. Dia berlari mencegat Venus dan memeluknya dari belakang. "Mau lari kemana lagi, Miss Lucy? Kau harus ikut denganku," bisik pria itu tepat di belakang kupingnya. Venus mendadak bergetar. Pria ini ternyata suruhan rumah bordil yang mencari dirinya. Vanes diam-diam berdiri mengambil pajangan rumah di dekatnya lalu memukulnya tepat di belakang kepala pria itu. Pria itu pun meringis kesakitan karena Vanes memukulnya hingga berdarah. "Wanita sialan," makinya. Dia melepaskan Venus lalu berbalik ingin memukul Vanes. Untungnya Vanes dapat menghindar dengan cepat lalu berhasil memukul pria itu sekali lagi tepat mengenai salah satu sisi lengannya. Sementara Venus masuk ke dalam kamar dan mendapati ada sambungan telepon di sana. Sayangnya dia tidak tahu nomor handphone Alaska, jadi dia menghubungi panggilan darurat saja. Vanes sendiri masih berusaha sekuat tenaga melawan pria bertubuh tinggi besar itu sendirian. Saat dia mengayunkan pajangan di tangannya ke arah pria itu, pria tersebut berhasil menangkapnya dan balas mendorong Vanes. Sekali lagi, Vanes tersungkur di lantai dengan perut yang mulai terasa kram. Dia pun sontak memeluk perutnya sendiri. "Sayang, kita harus kuat. Kita harus bertahan," batin Vanes seolah sedang menguatkan anak dalam kandungannya. Pria itu mendekati Vanes lalu menjambak rambutnya hingga Vanes terpaksa berdiri. Dia menarik Vanes masuk ke kamar dengan sebelah tangannya menodongkan pistol di kepala Vanes. "Lepaskan aku tidak ada urusan denganmu," maki Vanes. "Kau ikut berurusan dengan kami saat kau menampung Miss Lucy," jawab pria itu. "Miss Lucy? Jadi Venus dipanggil Miss Lucy dengan pria ini?" tanya Vanes dalam hati. Di kamar, baru saja panggilannya terhubung, pria tadi sudah memberikan kode pada Venus agar menutup kembali teleponnya. Kalau tidak, dia tidak akan segan-segan menembakkan pistol itu ke kepala Vanes. "Halo, halo," sapa seseorang di ujung telepon. Vanes tak berani menjawab. Dia pun menuruti pria itu dan menutup kembali teleponnya. "Anak pintar. Sekarang mari ikut aku dan jangan banyak bertingkah sebelum pistol ini bersarang di kepala kalian berdua," ancamnya. "Lepaskan Vanes, dia tidak tahu apa-apa. Urusanmu hanya denganku," pinta Venus. "Oh iya? Tapi sepertinya menyandra wanita ini cukup menguntungkan. Jadi cepat, ikut aku keluar dan jangan membantah lagi." "Lepaskan dulu dia," teriak Venus. "Ah!" Vanes sontak menjerit saat pria itu semakin kuat menjambak rambutnya. Kepalanya sampai terdongak dibuatnya. Oke, aku turuti keinginanmu," ucap Venus dengan cepat. Dia sangat tidak tega melihat Vanes ikut tersakiti karenanya. "Maafkan aku, Vanes," ucap Venus dengan penuh penyesalan. "Cepat jalan," bentak pria itu. Venus dan Vanes pun hanya bisa pasrah mengikuti kemana pria itu membawanya. Di depan pintu apartemen ternyata masih ada 3 orang lagi yang menunggu mereka. Kemungkinan untuk kabur pun semakin kecil. Jangan ditanya kemana 2 orang anak buah Alaska di apartemen. Mereka berdua sudah dibuat pingsan oleh orang-orang yang menculik Vanes dan Venus. "Tuan, anak buah yang berjaga di apartemen ditemukan pingsan di tangga darurat," lapor Bastian saat menerima telepon dari pihak keamanan apartemen. Saat itu padahal Alaska tengah meeting bersama Abimana,
Jody dan langit. Bastian menerobos masuk begitu saja ke dalam ruangan saking paniknya. Mereka bertiga sontak terkejut, terutama Alaska. Dia bahkan sampai refleks berdiri dari duduknya. Lalu, bagaimana istriku dan Venus? Tanya Alaska dengan penuh cemas. Venus? Ulang Abimana dengan terkejut. Wanita itu di apartemenmu? Tanya Abimana dengan tatapan tajamnya. Lidah Alaska mendadak keluh. Padahal baru saja ia hendak menjelaskan semuanya setelah urusan perusahaannya selesai. Tapi ternyata kabar tidak menyenangkan datang lebih dulu. Jawab Alaska, tuntut Abimana sambil menahan geram. Bersambung.